silahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai Bapak Ibu sekarang. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita sudah bertemu pada hari terakhir, yaitu hari keempat Bapak Ibu ya. Kita akan membahas tentang kelas notebook Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai kelas notebook, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu untuk tugas, kemudian materi-materi sebelumnya jika ingin tanyakan, saya buka untuk di 5 menit pertama, silakan Bapak Ibu. Jika ingin sampaikan, nanti kita akan di akhir mendiskusikan tugas kita di tugas-tugas yang belum diselesaikan, karena yang saya lihat di tugas itu hanya beberapa orang yang sudah mengumpulkan tugas, serta ada beberapa tugas yang mesti saya kembalikan Bapak Ibu, karena masih belum sesuai dengan yang ditampilkan atau dengan rubrik yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada yang belum mengumpul tugas, apa permasalahannya, apa yang perlu menjadi pertanyaan Bapak Ibu, silakan tanyakan pada nanti di sesi diskusi tentang permasalahan tugas seperti itu. Kemudian ada juga yang sudah mengumpulkan tugas Google Form, memang itu ada beberapa yang saya koreksi, kemudian ada yang satu sudah saya kembalikan, adalah satu orang sudah dapat nilai 100, yang lainnya belum. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat, atau ketika saya akses tidak bisa diakses seperti itu. Ini silakan tanyakan jika ada kendala di permasalahan dari trouble ataupun pengerjaan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan workshop yang ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, silahkan saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah screen saya sudah muncul di layar Bapak Ibu semuanya? Feedbacknya sudah, Bapak Pak. Ibu? Oke, Sudah. Ya. Oke ya. Kemarin kita sudah belajar membuat di kelas Teams. Di sini Bapak Ibu ya, kita sudah belajar di kelas Teams. Tentunya kita sudah membuat di kelas tim masing-masing. Nah, saya juga beberapa sudah dilihat dijoinkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelas OneNote atau OneNote kalau di buku catatan siswa. Jadi nanti untuk kelas yang 4 ini tidak ada tugasnya Bapak Ibu, karena syaratnya siswa harus memiliki akun Office 365. Jadi tidak ada tugas yang pertemuan terakhir ini. Jadi hanya perkenalan saja seperti itu. Oke, di sini saya cara awal Bapak Ibu ya, silakan cara awalnya kita akan membuka di office.com. Ini langkah di awal, Bapak Ibu bisa membukanya di office.com, pastikan login menggunakan akun Distrik Samarinda ya. Misalkan di sini Bapak Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing, yaitu akun Distrik Samarinda ya. Jangan menggunakan akun yang lain, karena bisa jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang kemarin ada gangguan tentang bagaimana menjalankan, kemudian tidak bisa akses itu karena belum menggunakan akun Distrik Samarinda seperti itu. Mudah-mudahan untuk redeem code-nya Bapak Ibu sudah dimasukkan semua ya, jangan sampai ketinggalan seperti sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke dalam akun office.com. Ini adalah tampilan awal kita untuk masuk ke dalam office.com Bapak Ibu. Kemudian kita akan pilih yang titik 9 di sini untuk melihat semua fitur atau aplikasi seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih di sini adalah kelas notebook. Ya, ada kelas notebook. Nah, bagaimana jika Pak tidak muncul untuk kelas notebook? Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang APPS yang ada di sini. Di bawah sini adalah APPS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih untuk join atau ingin membuat kelas notebook. Bapak Ibu bisa buka aja seperti ini. Bapak Ibu ketikkan di pencarian adalah kelas notebook. Jadi silakan diketikkan. Bapak Ibu bisa pilih di sini adalah kelas notebook. Kita akan buka kelas notebook. Nah, ini ada 3 tahapan nanti untuk membuka. Yang pertama kita melalui office.com. Ya, di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita melalui tadi login di akun kita menggunakan office.com. Setelah login, Bapak Ibu bisa mengakses kelas notebook dengan tombol pencarian. Jika tidak muncul pada
menu yang ada di sini Bapak Ibu, di tombol pencarian. Itu nanti saya jelaskan 3 cara Bapak Ibu ya. Salah satunya menggunakan ini. Kita akan belajar setup dulu Bapak Ibu. Di sini kelas notebook tampilannya. Nah, ini tampilan welcome to class OneNote class notebook. Seperti ini. Ini adalah tahap awal. Kemudian di sini kita bisa membuka ya. Kita akan membuka Bapak Ibu. Di sini adalah kelas notebooknya. Di sini kita akan membuat. Di sini bagaimana ketika kita sudah melihat kelas notebook kita yang sudah terbuat. Di sini Bapak Ibu bisa manage di kelas notebooknya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, ada kelas notebook yang sudah saya buat. Salah satu ini, salah satu ini, salah satu ini, salah satu ini, salah satu ini. Jadi ada 5 kelas yang sudah saya buat, 4 sampai 5 kelas. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar step awal. Bapak Ibu bisa pilih kelas notebook. Apa nama kelasnya? Contoh, saya akan bikin misalnya kimia, komputer 2021. Ini opsional Bapak Ibu, namanya boleh dengan nama kelas Bapak Ibu atau yang lainnya. Kemudian kita akan klik di sini adalah tombol next ya. Kita akan masuk ke dalam tombol next Bapak Ibu sini. Nah, di sini ada soal penjelasannya bahwa kita didapat kelas notebook itu ada apa saja? Ada kolaborasi space, nah, ya. Kemudian ada content library, ada teacher only, ada student. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika kita berada di kolaborasi space, artinya apa? Artinya kita bisa mengedit konten dan siswa juga dapat mengedit konten kita, Bapak Ibu. Itu yang ada di kolaborasi space seperti itu. Nah, kemudian juga kita memiliki konten library. Di sini ada konten library. Konten library adalah konten yang dimiliki oleh guru. Guru yang dapat mengedit, siswa tidak dapat mengedit, hanya sebagai view. Seperti Bapak Ibu. Kemudian teacher only, di sini adalah punya Bapak Ibu semuanya, private space. Jadi misalnya ada catatan untuk siswa yang bermasalah atau ada siswa yang berprestasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di teacher only section. Di sini hanya guru yang dapat melihat, kemudian siswa hanya view konten. Jika Bapak Ibu izinkan untuk dia melihat seperti itu. Kemudian ada student notebook. Bapak Ibu semua bisa mengedit kontennya dan siswa juga dapat mengedit dan untuk view di other notebook yang lainnya. Jadi siswa tuh hanya sebagai nulis juga mereka sudah punya catatan masing-masing seperti itu. Itulah fungsi-fungsi yang ada di kelas notebook adalah collaboration space, content library, dan feature section serta student notebook seperti itu. Oke, jika sudah kita akan next, Bapak Ibu. Di sini optional, Bapak Ibu bisa memberikan kelas notebook untuk teacher ya, untuk gurunya. Gurunya siapa seperti itu. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan saya sebagai gurunya dalam kelas notebook Ibu atau kepala sekolah seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan untuk kelas notebooknya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini juga kita akan next Bapak Ibu. Nah di sini ada student nama siswa. Jadi nanti kita akan munculkan nama siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketikkan nama siswa, bisa di-add ke dalam grup. Nah, jika sudah kita akan next lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah fitur yang akan muncul di siswa. Jadi kita bisa mengganti, Bapak Ibu bisa menghapusnya di sini. Hapus. Ini saya tambah cara nambahkannya, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan add section. Ya, klik di sini. Kemudian adalah saya tulis buku catatan. Setelah itu saya akan tambahkan lagi cara tugas. Itu contoh ada buku catatan serta tugas. Setelah itu kita akan coba next. Nah ini tampilan ketika kita berada di awal adalah komputer 2021 adalah kelas notebook saya. Tampilan di guru itu ada apa saja? Tampilan di guru ada collaboration space, ada content library, ada teacher only. Ketika kita melihat di siswa itu ada yang punya guru ya seperti itu, ada collaboration space, kemudian content library, student, dan buku catatan yang sudah kita buat Bapak Ibu ya di section tadi kita tambahkan adalah fungsinya untuk menambahkan buku catatan yang ada di situ. Setelah itu kita akan coba klik.
Kita sambil menunggu Bapak Ibu untuk step ke sini. Oke, di sini beberapa menit ya tunggu untuk settingan dari kelas notebook kita. Oke, di sini ada sudah ready untuk dapat digunakan. Silakan open menggunakan Open OneNote atau di kelas karena saya maunya online, berarti saya back to home. Seperti itu. Nah, setelah back to home, Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat Bapak Ibu di sini bisa melihat kita bisa memanage dari kelas notebook kita. Di sini Bapak Ibu bisa cek di sini. Maka kelas yang tadi barusan saya buat adalah akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, sini ya. Ini akan muncul di sini. Ini kelas notebook yang sudah saya buat akan muncul di situ. Oke Bapak Ibu. Itu bagaimana kita membuat ketika berada di dalam menggunakan nih ya kelas notebook yang ketika cari kita pencarian di sini di awal tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ada lagi caranya jika Bapak Ibu ingin membuat kelas notebook itu Bapak Ibu bisa melalui Microsoft Teams seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba membuat kelas notebook yang berada di kelas saya di sini karena di sini sudah ada pesertanya adalah Bapak Ibu peserta workshop pada pertemuan kali ini. Saya belum ada create di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa praktek hari ini langsung real ke dalam kelas Teams seperti itu. Itu sudah Bapak Ibu, di sini ada menu di bawahnya nama kelas kita. Di sini ada fitur namanya kelas notebook. Itu kita akan setup di sini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi sudah membuat di awal di website kelas notebook, bisa Bapak Ibu ambil. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat blank dari awal, maka Bapak Ibu bisa pilih yang blank notebook. Karena tadi saya membuat website, dengan saya pengen yang baru aja lah dengan nama yang lain seperti itu. Ya, jadi saya bikin yang blank notebook seperti ini. Sama Bapak Ibu ya, kalau saya jelaskan tadi ada kolaborasi space, ada content library, ada teacher only, ada student notebook seperti itu. Kalau saya besarkan aja nah, seperti ini. Jika sudah Bapak Ibu tinggal next di sini. Nah, ini sama untuk catatan lagi saya mau bikin baru. Di sini nama kelasnya adalah diseminasi nama saya kemudian notebook ya. Di sini adalah catatan guru misalnya, catatan guru. Ini baru tugas guru. Nah, seperti itu. Atau tugas aja lah, saya kasih nama tugas aja ya, Bapak Ibu. Sesuaikan di sini saya delete, saya hanya butuh cuma 2. Kalau Bapak Ibu menambahkan sampai 5, sampai 10, tinggal tambah section seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Akan di raise hand Bapak Ibu semua jika ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Setelah kita memilih seperti ini, kita klik di sini Bapak Ibu. Kita tunggu kelas kita ready untuk dibuat Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja. Kita akan tunggu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kelas tim saya, nanti akan muncul kelas notebook yang sudah saya buat. Nanti kita akan coba berkolaborasi bareng dengan menggunakan kelas notebook Bapak Ibu. Targetnya Bapak Ibu bisa menerapkan kelas notebook ini ke siswa ataupun peserta nanti ketika Bapak Ibu ikuti pelatihan atau membuat kelas di Teams. Nah ini saya sudah berhasil membuat kelas notebook saya. Saya memiliki student notebook, kemudian content library, kolaborasi space. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga di sini pilih navigasi ya, navigasi di sini Bapak Ibu. Nah ini saya banyak sudah ada kolaborasi space di sini Bapak Ibu ya. Ada saya sudah punya content library di sini.
ada teacher only yang tadi sudah saya jelaskan di awal Bapak Ibu. Nah, ini ada peserta. Nih, di peserta ada, saya bisa geser. Nah, ini ada nama gurunya. Ini siswa-siswa Bapak Ibu bisa diberikan catatan. Nih. Jadi saya bisa diberi catatan guru. Nah, tugas. Nah, ini cara. Kita akan praktekkan dari kolaborasi space dulu Bapak Ibu ya. Nah, di kelas notebook di sini Bapak Ibu bisa mengentry, misal kita akan mengentry sebuah, kita akan berkolaborasi bareng Bapak Ibu di sini di kolaborasi space. Saya bikin di sini X section ya. Saya akan bikin X section di sini Bapak Ibu. Oh, ini ada X section. Saya akan membuat misalnya bab 1 seperti itu. Nah, ini contoh bab 1. Setelah bab 1, saya memiliki namanya page. Sini Bapak Ibu. Saya memiliki namanya page. Nah, setelah memiliki page, saya akan tambahkan di sini page-nya. Misal komputer 1. Jadi, saya sudah memiliki kolaborasi space komputer 1, bab 1, kemudian saya memiliki page namanya komputer 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan di kolaborasi space yang ada di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan, salah satunya adalah Bapak Ibu bisa menambahkan file, nambahkan gambar, nambahkan link, nambahkan audio, simbol, kemudian bisa match, emoji ya, kemudian form, stiker atau yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sini kan saya contohkan, saya akan mengupload sebuah gambar dari laptop saya. Nanti di Teams Bapak Ibu jika membuka kolaborasi space akan muncul secara langsung Bapak Ibu ya. Saya izin untuk mengupload sebuah file. Misalnya ini Bapak Ibu contohkan. Saya insert gambarnya. Nah, itu secara real time Bapak Ibu semua ketika saya sudah selesai mengupload sebuah gambar di kelas notebook kolaborasi space yang ada saya di sini tentang bab 1, maka Bapak Ibu akan muncul semua gambar seperti ini. Silakan dicek Bapak Ibu. Mungkin kita sambil praktek ya, agar biar ada feedbacknya seperti itu. Silakan Bapak Ibu di raise hand, dicek di kelas diseminasi atas nama saya. Nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dicek di kelas timnya. Yang mungkin yang bergabung selain dari kelas tim saya nanti bisa dicoba dengan trainer yang sebelumnya Bapak Ibu ya semua, agar bisa sambil dipraktekkan. Oke ya, kita akan lanjut di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan bisa menambahkan tidak hanya gambar saja, melainkan Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya saya mau mengambil video dari YouTube nih. Saya coba buka YouTube ya. Saya akan buka YouTube Bapak Ibu sini. Nah, saya contohkan, misal saya akan membuka channel yang ini. Nah, ya, saya adalah melihat interface sebuah mikrotik. Saya buka. Nah, Bapak Ibu bisa mengcopy file yang berada di atas ini. Ya. Bisa mengcopy file yang berada di atas itu, atau langsung klik tombol share, kemudian Bapak Ibu copy. Jadi tekniknya ada dua, Bapak Ibu bisa mengcopy yang di atas, atau mau yang share. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu lari ke kelas notebook yang ada di Teams seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pastekan saja linknya. Misalnya saya tulisin simak video berikut ini dan berikan tanggapan untuk video ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya akan tambahkan link Bapak Ibu di sini, misalnya link dari YouTube yang sudah saya copy tadi, Bapak Ibu. Saya sudah copy dari YouTube dan saya enter. Nah, nanti video yang dari YouTube mereka tidak perlu lagi membuka link, tapi mereka bisa langsung play di kelas notebook. Jadi mereka langsung ngebuka secara live time. Dan nanti Bapak Ibu semua jika ingin mencoba bisa Bapak Ibu beri komentar di sini. Contoh siapa yang ingin mencoba silakan di kelas
Teams yang sudah kita dapat Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu cek di kelas notebooknya ya. Silakan dicek di kelas notebooknya, nanti akan ada muncul kolaborasi space dengan saya. Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan di sini. Jika ingin coba silakan di bab yang pertama, bab 1 di kolaborasi space, Bapak Ibu bisa berikan tanggapan. Jadi nanti bisa sambil praktek ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ada tanggapan terlebih dahulu atau pertanyaan yang mungkin masih bingung masalah kolaborasi space dengan teacher ataupun dengan siswa, Bapak Ibu? Silakan ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengizinkan video. Jika tidak ada, kita lanjut. Ya, silakan Bu. Saya Silvi. Itu berarti ya, tanggapannya maksudnya ditulis biasa kayak ngetik biasa gitu ya, Pak? Iya, diketik biasa aja Bu. Oh. Silakan. Dicoba. Jadi nanti biar teman-teman tahu bahwa Ibu juga bisa ngakses gitu. Ketik aja apa aja Bu, sembarang Bu. Dicoba aja. Nah, itu Bu, sudah kelihatan masuk ya. Untuk anunya secara live time, jadi Bapak Ibu namanya kolaborasi space dengan siswa ya. Langsung siswa itu bisa memberikan tanggapan langsung ke dalam kelas notebook Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi mereka tidak perlu lagi Bapak Ibu woro-woro untuk kerja kelompok atau ingin kerja bareng, nah gitu menggunakan kolaborasi space Bapak Ibu. Jadi menggunakan kelas notebook seperti itu. Itu yang bikin mudahnya. Oke. Nah, jadi mereka bisa mengomentari atau siswa kita bisa melihat komentar dan dari gurunya dan siapa saja seperti itu. Itu di ruang kolaborasi space. Nah, setelah kita jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu membuat misalnya bab 1, tiba-tiba kita pengen menambah nih ada bab 2, bisa nggak Pak? Bisa. Kita tambahkan di sectionnya di sini. Jadi kita tambahkan di section ini untuk bab 2-nya misalnya gitu. Jadi otomatis tempatnya Ibu Sylvia nanti akan langsung muncul ya. Saya contoh bab 2 misalnya. Nah, ini saya oke. Yang berada di kolaborasi space misalnya tentang jaringan 1. Nah, nanti tempat Ibu Sylvia dan semua siswa yang tergabung di kelas tim saya akan muncul langsung bab 2 Bapak Ibu. Tanpa saya harus woro-woro cek bab 2. Periksa lagi bab 2. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu. Seperti itu. Langsung Bapak Ibu tinggal kasih materi ke mereka, mereka juga langsung bisa diskusi secara berbarengan. Seperti itu. Tentunya siswa diwajibkan memiliki akun dan bisa join ke dalam kelas Teams kita seperti itu. Itu untuk konten kolaborasi. Jadi bisa berkolaborasi bareng, tidak hanya nambah tulisan ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu bisa mengupload gambar di menu insert di sini, Bapak Ibu bisa menambah gambar, Bapak Ibu menambahkan link maupun audio rekaman ya. Audio rekaman yang sesudah akan di insert sini. Jadi fiturnya semua bisa digunakan Bapak Ibu untuk kolaborasi space. Nah, kemudian ada juga yang content library. Nah, ini kalau content library di sini Bapak Ibu, artinya content library arti guru saja yang dapat ini saya delete pic-nya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi content library di sini artinya apa? Artinya hanya siswa tidak akan bisa tahu apa yang kita buat di content library. Jadi hanya akses guru lah yang memiliki content library. Saya contohkan di sini misalnya ada bab 7. Nah, misalnya kita mau nyampaikan nih bab 7 di content library, tapi pastikan Ibu pilih dulu klik content library-nya baru membuat section. Ya, itu yang perlu ditekankan adalah content library diklik dulu kemudian baru buat section. Kalau saya buat page misalnya tentang IP address seperti ini. Kemudian saya masukkan video atau gambar ya atau YouTube rekaman di sini saya contohkan misalnya rekaman saja kita praktekkan Bapak Ibu
atau supaya tidak capek, ini saya tambahkan, simak video berikut. Nah, saya paste di sini. Taruh di sini ya. Saya video berikut. Nah, saya enter. Nah, Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membuat konten library, Bapak Ibu Sylvia mungkin atau Ibu Mulyana tidak akan bisa melihat. Karena di sini catatan pribadi saya sebagai guru belum bisa untuk diteruskan ke siswa seperti itu. Karena konten library adalah semacam privasi kita, ya. Privasi catatan kita atau materi yang belum kita sampaikan, kita catat dulu di sini, ya. Atau kita taruh dulu di bab berapa kita belum sampaikan. Jadi mereka tidak langsung bisa akses sebelum kita berikan akses. Nanti saya ajari gimana caranya bab 7 ini bisa dikirim ke semua siswa atau siswa tertentu seperti itu. Itu untuk konten library. Kalau teacher only tentunya sama dengan konten library. Kalau teacher only misalnya catatan ibu guru tentang ngebahas tentang apa nih? Misalnya kasus siswa. Misalnya di sini saya buat saya akan tambahkan section ya, Bapak Ibu. Ini adalah misalnya page-nya adalah ketuntasan. Saya berada di teacher only. Nah, di teacher only. Nanti Bapak Ibu misalnya kenaikan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa berikan catatan. Misalnya si A belum naik kelas. Nah, belum naik kelas. Nah, baik. Bapak Ibu bisa menambahkan catatan pribadi. Jadi tidak ada yang tahu di sini untuk yang teacher only. Jadi ketika Bapak Ibu ada anak yang dipanggil BK atau punya anak berprestasi, kita punya catatannya. Oh, si anak ini sudah punya prestasi catatan. Gitu. Jadi para siswa tidak akan muncul ya seperti itu. Jadi itu untuk yang teacher only. Nah, untuk siswa mereka punya buku catatan juga. Namanya adalah konten seperti ini, catatan guru. Nah, ini tugas siswa. Jadi mereka sudah punya catatan masing-masing. Jadi guru bisa memberikan catatan tugas kepada siswa secara real time melakukan di sini Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajari Bapak Ibu semuanya bagaimana ketika konten library saya yang bab 7 akan saya distribusikan kepada siswa di sini. Saya contohkan misalnya ke Bu Sylvia ya. Saya akan kirimkan di buku catatan Bu Sylvia untuk saat ini masih kosong ya. Untuk catatan Bu Sylvia di situ masih kosong. Jadi belum ada. Nanti akan saya kirimkan. Bagaimana kita melihatnya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk mengirimkannya Bapak Ibu bisa pilih yang kelas notebook di sini. Nah, jika Bapak Ibu belum muncul untuk kelas notebook di sini, Bapak Ibu pilih yang tanda panah seperti ini ya. Di tanda panah seperti ini, Bapak Ibu klik aja, nanti akan muncul kelas notebook. Karena biasanya kalau tampilan layarnya kecil, dia akan terhide atau tersembunyi Bapak Ibu. Seperti itu. Saya akan tambahkan di sini, saya akan membagi. Misalnya kelas notebook saya, di sini Bapak Ibu ya, saya akan distribusikan page. Di page yang ini Bapak Ibu ya. Saya punya page tentang konten library, page ini tentang IP address. Saya akan distribusikan. Page-nya di sini kita distribusikan melalui distribusi page, individual distribusi, grup ataupun kelas. Ya, jadi kita bisa masukkan Bapak Ibu ya, bisa kita kirim bahwa kolaborasi space yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, saya akan contoh kirimkan untuk bab yang ketujuh ini ke individual distribusi. Saya akan klik individual Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul materi atau yang kita share ke semua siswa kita yang join di kelas tim Bapak Ibu ya. Maka akan muncul di sini saya contohkan misalnya ke Bu Sylvia, kemudian Bu Silvi atau Bu Nur Ismi atau Bu Mulyana. Ini akan saya berikan di catatan tugas gurunya ya atau catatan guru Bapak Ibu. Jadi akan saya kirimkan next. Nah, ini kita akan saya taruh di mana? Mau ditaruh di tugas kah? Mau ditaruh di catatan guru kah? Oke, saya mau taruh di sini Bapak Ibu. Maka saya akan taruh di catatan kelas baru saya distribusikan. Ya tunggu proses beberapa detik. Maka dia akan
muncul untuk di catatan guru masing-masing ya. Kita akan cek Bapak Ibu. Bentar ya, saya cek pilihan dulu. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Di sini hujan deras, mudah-mudahan di koneksi tidak ada masalah ya, karena hujan deras. Oke Bapak Ibu, nah di sini silakan tadi Bapak Ibu yang sudah saya kirimkan catatan notebook, di situ Bapak Ibu ya. Tadi saya kirimkan adalah Bu Nurismi. Di catatan guru Bu Nurismi, sudah ada materi yang sudah saya distribusikan di konten library saya, yaitu tentang page yang tentang membahas IP address seperti itu. Jadi mereka langsung terkoneksi dengan materi yang sudah saya berikan di situ Bapak Ibu di sini. Jadi materi yang sudah saya berikan di konten library di bab 7 akan didapat peserta-peserta kita yang mungkin kita berikan tugasnya secara mandiri karena nilainya kurang atau kita perlu catatan kolaborasi bareng dengan siswa. Jadi kita bisa menambahkan seperti itu Bu, secara siswa per siswa seperti itu agar mereka tahu bahwa gurunya ini perhatian juga loh ngasih tugas seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga di sini jangan khawatir di kolaborasi space Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini beruntung sekali bagi guru-guru matematika karena bisa membuat dan bisa menjawab soal matematika. Saya contohkan adalah matematika ya. Di sini contohnya Bapak Ibu, saya karena bukan guru matematika, jadi saya buat contoh aja. 2x ya. 2x kemudian ditambah dengan y sama dengan 9 misal. Kalau kita bukan guru matematika, gimana cara ngitungnya? Nah, seperti itu ya. Jika guru matematika tinggal Bapak Ibu pilih di sini. Ini di blok. Di blok. Kemudian insert. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih match. Nanti akan ada match di sini. 2x tambah y sama dengan 9. Berapa hasilnya? Bapak Ibu bisa pilih selection. Nah, kita lihat untuk x-nya. Nah, maka sudah ada jawabannya Bapak Ibu. X sama dengan 9 kurang Y per 2. Itu jawaban untuk si X-nya. Bagaimana kita melihat step-nya? Bapak Ibu tinggal pilih solve step. Nah, maka akan diberikan step-stepnya, langkah-langkahnya, bagaimana perhitungannya, kok dapat hasil yang ini gimana. Ini step-stepnya Bapak Ibu. Ini untuk guru matematika sangat berguna sekali seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat untuk grafik ya. Kalau saya contohkan di sini saya untuk Y-nya gitu ya. Y-nya berapa hasilnya? Y sama dengan 9 kurang 2X. Nah, stepnya bagaimana? Kita tunjuk stepnya. Nah, di sini ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian kita juga bisa melihat grafiknya. Nah, ini grafiknya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi guru matematika ya. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru matematika. Mungkin untuk kolaborasi speech sama, kemudian kita juga bisa menambahkan Google Form ya. Google Form. Saya contohkan di sini kemarin mungkin sudah Bapak Ibu semua ada yang sudah bikin form ya. Bikin form tugas. Nah, itu bisa dipraktekkan nanti Bapak Ibu. Saya contoh adalah tentang workshop aja yang ini. Karena sudah saya buka, saya share di sini linknya Bapak Ibu. Kemudian saya copy linknya. Nah, di sini di kelas notebook saya akan pastekan Bapak Ibu. Kita pilih yang form ya. Kita akan pilih form. Di sini ada form. Form. Kita akan pilih form. Kemudian kita akan bisa memilih form yang sudah ada di laptop kita atau di akun kita. Contoh adalah yang ini, yang pendaftaran. Maka saya pilih, kemudian saya insert. Jadi siswa langsung bisa melihat Google Form secara real time ya. Real time. Tanpa mereka harus mengklik link lagi. Jadi kita sudah punya catatan
Ini di bab ini. Jadi dia akan sinkron Bapak Ibu. Jadi masuk ke sini dan sokong. Oke. Kolaborasi space di Microsoft Teams menggunakan kelas notebook sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya izinkan. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan Bu Silvi. Itu kalau tadi saya buka yang Bapak bagi, kenapa kok tulisannya read only ya, Pak? Itu memang kalau kita kalau tadi kan bisa kita isi pendapat kayak gitu. Berarti kalau yang tadi di bab 7 itu nggak bisa ya? Nggak bisa Bu, karena itu dikhususkan untuk guru Bu. Oh, tapi tetap bisa di-share ke murid kayak gitu ya? Iya, tetap dia bisa hanya view. Oh. Jadi Ibu nggak bisa otak-atik. Misalnya murid ini mau nakal, misal seperti itu ya. Dia mau ganti-ganti nih temanya, mau nambah-nambah tulisan. Ketika berada di content library, Bapak Ibu tidak bisa otak-atik. Oh. Tapi kalau di kolaborasi space, di sini Bapak Ibu ya, di kolaborasi space, siswa bebas untuk mengedit konten yang kita sediakan. Misalnya kita kerja diskusi bareng nih, membahas tentang matematika atau huruf. Nah, itu kita bisa di sini para siswa langsung bisa kolaborasi bareng atau langsung bisa coret-coret bareng di sini. Itu namanya kolaborasi space. Jadi kita bisa langsung coret-coret di sini, siswanya juga langsung secara live time gitu. Itu lebih mudah. Berarti itu kolaborasinya harus sama-sama online ya, Pak? Iya, betul. Sama-sama online, Bu. Kalau tidak online, ya itulah kelemahan dari internet. Kalau tidak online, nggak bisa, Bu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Untuk kelas notebook, kita sudah bahas panjang lebar, kurang lebih 1,5 jam lebih ya. Sudah bahas tentang kelas notebook, fitur-fiturnya, kemudian yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Artinya setiap siswa nanti Bapak Ibu ketika ada masalah trouble misalnya ada tugas yang perlu Bapak Ibu distribusikan tentunya tidak semua siswa. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih distribusi per siswa saja. Itu bisa. Nah, ini saya hanya ngasih beberapa siswa saja, misalnya 4 siswa saya kasih. Jadi yang lainnya itu kayak Bu Lili seperti ini mereka tidak memiliki catatan kelas. Kenapa? Catatan guru. Kenapa? Karena mereka tidak ada saya kirimkan gitu. Jadi kalau saya mengirimkan lagi berarti saya pilih namanya seperti itu. Mungkin ada yang lain bertanya? Hari ini kelas terakhir Bapak Ibu, semoga masih semangat mengerjakan soal karena saya tunggu sampai tanggal 22 itu soalnya. Jadi kita sambil diskusi, sekarang kita berdiskusi dengan soal ya. Nanti kita atau tanya jawab tentang ini juga boleh, silakan Bapak Ibu. Jika ingin didiskusikan tentang soal atau tugas, saya izinkan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, untuk tugas saya yang dikembalikan. Itu salahnya di mana? Salahnya di mana ya Pak? Saya bingung. Kemarin kan cek feedbacknya kan, iya feedbacknya kan kemarin katanya saya karena modelnya kan soalnya teks semua harus multiple choice terus harus pilihan ada rankingnya. Nah kan saya sudah rubah Pak, terus settingannya sudah rubah, terus dikembalikan ulang. Jadi saya bingung, inilah apa lagi yang salah. Oke, siap Bu. Iya. Yang di mana tuh Bu? Microsoft Teams kah? Yang Microsoft yang tugas kedua yang buat form. Buat form. Oke, kita akan lihat di membuat ujian form. Di sini kita lihat punyanya Bu Sylvia, Pak. Nah, itu Pak, Ruth Anggriani. Ini. Ya. Oke, yang ini Bu ya. Kita cek. Jadi ketika saya mengakses form, saya tidak dapat membuka form Ibu. Saya sudah kirim ulang Pak yang di bawahnya itu. Itu sebenarnya yang atasnya sudah saya hapus. Ternyata di Bapak masih keluar ya? Iya. Oh, oke, itu saya sudah hapus Pak. Ya, itu yang bawahnya. Yang bawah, kita coba. Sama Bu. Ini juga tidak dibuka. Itu kenapa ya Pak? Kan settingannya sudah saya ganti. Ini Bu. Makanya saya kembalikan dengan nilai 0 ya. Karena tidak sesuai.
cek settingannya. Makanya saya bilang cek settingannya ya. Silakan. Jadi setelah begitu Bapak Ibu, saya akan coba di sini misalnya membuka Microsoft Form ya seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin share ke saya, silakan pilih menu setting. Kemudian pastikan di sini diberikan accept respon. Sudah Ini itu Bu. Pak saya. Udah ya. Kemudian di Iya. sini pastikan anyway Bu. Iya. Jangan Waktu awal yang awal kan tadinya yang ini Pak, yang only people in my organization can respond. Terus habis gitu Bapak kembalikan kan katanya harus pilih anyone can respond. Jadi saya sudah ganti. Oke, yang pertama itu Bu. Kemudian yang kedua, waktu startnya silahkan disesuaikan dan waktu tutupnya Bu. Waktu tutup maksimal tanggal 22. Jadi saya bisa akses sebelum itu Bu. Silahkan diperiksa kembali. Misalnya waktu tutupnya itu tanggal berapa Bu? Oh, saya untuk hari ini Pak soalnya terus ditutupnya di hari ini juga di jam yang sama. Oh, mungkin karena itu. Oh, ya. Oh, ya, belum saya buka. Ya, gitu Bu ya. Jadi tolong sampai tanggal 22 Bu. Oh iya. Minggu kan, jatahnya 1 minggu. Oh iya Pak. Baik Pak, mohon maaf. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Sama itu Pak, saya mau tanya, waktu kita bikin Google Form itu, waktu di setiap soalnya itu, dia muncul pilihan waktu kayak 4 menit gitu. Apa ya kata-katanya saya lupa. Pokoknya di ujung-ujung setiap kali mau nulis pertanyaan itu ada muncul kayak pilihan mau diatur waktu mengerjakannya cuma 4 menit gitu loh Pak. Itu apa ya? Itu durasi Bu, durasi pengerjaannya. Nah itu ngaturnya di mana? Itu sebetulnya tidak usah diotak-atik karena pengerjaannya kan lifetime. Jadi Bapak Ibu start misalnya dari jam 10 sampai tanggal berapa Bapak Ibu bisa akses gitu Bu. Jadi tidak masalah itu. Oh, berarti dia tidak bisa kita pilih ya Pak? Dia otomatis aja begitu ya? Otomatis. Otomatis. Terus itu Pak, itu kita nggak bisa ngedit soal ya Pak kalau salah ya? Oh, jadi, bisa Bu. Saya akan contohkan Bu ya. Saya akan contohkan. Misalnya di sini kita buat quiz. Kalau Ibu buat soal, kita buat quiz. Contoh tes. Soalnya saya bikin ABC nih. A. Apakah Anda seorang IT? Nah, ini kita misalnya A. Ya. B. Tidak. B. Ini saya kasih huruf A dulu. Baru. A. Ya. B. Tidak. Mungkin. Nah, Bapak Ibu misalnya jawabannya adalah yang C mungkin. Nah, kemudian kita multi atau kita wajibkan poinnya kita kasih 25 atau 23 misalnya seperti itu. Ini salah nih soalnya nih. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk ke preview seperti ini, seperti Ibu ya, atau sudah misalnya share seperti ini. Nah, seperti ini kita share settingannya. Kita pilih yang anywhere with the link, kita share seperti ini. Ini kan hasil jadinya adalah seperti ini Bu, sudah jadi. Ketika Ibu mau ngedit, silakan masuk ke form, kemudian Bapak Ibu cari yang form Ibu. Gitu Bu. Jadi silakan cari di form Ibu, di form, kemudian Ibu reload, maka dia ada form baru di sini Bu. Akan muncul dia di sini. Jadi Ibu bisa edit nih, mau edit nih. Salah misalnya, oh ini salah pertanyaannya, kita ganti nih. Apakah Anda suka makan misalnya? Gitu. Jadi bisa diedit Bu. Opsinya pun bisa dihapus. Ini salah, yang betul yang B nih. Gitu. Poinnya salah nih, misalnya poinnya langsung 100. Nah, bisa Bu. Kok di tampilan saya kayaknya nggak ada keluar poin itu ya Pak? Terus begitu waktu saya mau edit tuh saya tekan-tekan kok nggak bisa. Kalau Ibu tidak ada poin, Ibu berarti membuatnya new form. Kalau mau buat quiz, buat di quiz Bu. Kalau poin. Oh gitu. Poin buatnya di quiz. Jadi ada 2 fitur kemarin yang sudah saya jelaskan. Ada form untuk survei, quiz untuk soal. Seperti itu Bu.
Oh, mungkin karena saya buatnya di new form itu ya, Pak. Soalnya Bisa aja. begitu salah, saya klik-klik kok nggak bisa diedit ya ini. Jadi harus Iya, dihapus bisanya. iya betul. Jadi buatnya kalau untuk kuis, untuk ulangan itu pakai di kuis Bu ya, biar ada poin muncul. Baik-baik, Pak. Mungkin ada lagi? Pak Minto, saya mau melanjutkan pertanyaannya Ibu Silvi, hanya untuk make sure aja. Oke, siap Bu. Jadi kalau di Microsoft ini, meskipun misalnya saya sudah buat soal, kan kalau yang di form kan kejadiannya kan seperti ini ya, kalau saya sudah buat soal, kalau di Google ya, Iya. buat soal, saya sudah edit link, nama link sudah saya edit, kemudian ketika terjadi kesalahan kan saya tinggal masuk lagi di form yang saya miliki, lalu saya rubah-rubah nggak ada masalah, meskipun maksudnya saya rubah, link itu tidak saya rubah kan tidak ada masalah tuh, tetap akan Ya, terubah seperti yang saya mau update begitu ya. betul Nah, ya. kalau di ini sama ya seperti itu ya, meskipun sudah Sama saya Bu. rubah. Jadi saya contoh ya. Saya jawab langsung Bu. Saya contohkan. Tadi saya sudah ganti Bu, poinnya jadi 100. Kemudian ininya juga tadi saya ganti kan soalnya Bu ya. Nah, terus linknya di sini saya belum otak-atik nih Bu. Ya kan? Nah, saya reload, maka langsung lifetime Bu. Langsung berubah juga. Oh, dia kliknya reload aja ya? Iya, reload aja. Kita ini tes nih, saya ganti tes misalnya. Nah, saya ganti di sini Bu. Namanya uji coba, misalnya ganti uji coba. Saya berubah Bu ya. Saya tidak sendiri atau auto saving di sini, langsung otomatis save. Ketika siswa langsung reload, maka dia akan berubah juga. Cara detik itu juga. Oh iya, betul-betul. Oke, berarti nanti apa perlu saya klik share itu lagi untuk memastikan bahwa sudah saya edit? Kalau misalnya sudah saya edit gitu loh Pak. Sudah Yang share diedit? harus diklik lagi ya? Nggak usah, kan Ibu sudah punya link ini Bu. Oh, berarti dia memang tersave otomatis begitu ya? Save otomatis Tidak perlu karena klik apa-apa setelah mengedit. iya, tidak perlu Bu karena simpan otomatis. Contoh saya tambahkan baru Bu, kan di sini tampilannya awalnya cuma 1 Bu ya. 1 nih. Saya tambah gambar di bawahnya misal. Nah, ini saya tambahkan Bu. Add new, misalnya saya tambah teks baru. Gambar apa ini? Nah, saya tambahkan gambar di sini. Saya tarik, misalnya di sini komputer. Nah, contoh seperti ini saya satu aja, saya add di sini. Mereka akan gambar otomatis. Di sini poinnya misalnya saya kasih 100 juga. Dokumentasi. Nah, setelah itu di sini kita long answer, artinya apa? Panjang, jawabannya bisa panjang begitu deskripsinya yang ada di sini, Bu. Jadi ketika saya di sini, saya tidak ada apa-apa, Bu ya. Ini tidak ada langsung otomatis save. Saya reload di sini, Bu. Otomatis langsung muncul gambar yang sudah kita edit. Oke. Thank you. Ada lagi, Bu? Silakan jika ada lagi pertanyaan atau diskusi tugas yang mungkin masih bingung ngerjakan. Karena kemarin 2 tugas langsung saya posting. Pas malamnya hari ini juga saya posting lagi tentang learning page. Jadi Bapak Ibu wajib mengerjakan learning page-nya 3 ya, maksimal. Kalau mau lebih juga lebih bagus. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin didiskusikan tentang tugas, tentang form atau masalah OneDrive-nya kah bermasalah. Pak, kenapa punya saya kok cuma 500 GB misal seperti itu OneDrive-nya? Silakan Bapak Ibu diskusikan. Maaf Pak, mau tanya. Ya, boleh Bu, silakan. Pak, gimana caranya kalau kita itu mau upload tugas, upload link tugas itu dari OneDrive ke form itu Pak? Maksudnya sekali Bu, saya ulang lagi. Upload linknya saja tugas kita, tapi dari OneDrive di formnya Pak. Oh bisa Bu, misal begini, saya punya di dalam OneDrive saya, seperti ini Bu ya, saya sudah punya OneDrive saya misalnya gambar ini Bu, saya contoh Bu ya, gambar ini misal saya contohkan, saya cari gambar misalnya, saya cari gambar, atau saya upload gambar deh, ini saya upload gambar baru dah. Saya upload di luar file, saya upload. Saya punya file di, tadi maksudnya Ibu, saya punya file di OneDrive gitu Bu ya. Saya punya file di OneDrive, kemudian mau saya sinkronkan di Google Form seperti itu. Misalnya silakan lihat gambar
di link ini. Nah, misalnya seperti itu Bu ya. Saya contohkan. Ini saya share. Pastikan Bapak Ibu semua share-nya dibuat can view. Hanya dapat melihat. Kemudian di sini pastikan anyone with the link. Setelah itu kita akan apply. Kita copy linknya Bapak Ibu. Saya akan masukkan di Google Form di sini. Kemudian saya contohnya saya tambahkan adalah teks. Nah, di sini lihat link ini. Bu linknya. Nah, seperti ini. Nanti setelah siswa preview, nah seperti ini, dia akan muncul untuk linknya. Apakah akan muncul seperti itu, Bapak Ibu? Dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena dia proses loading. Biasanya koneksi internet itu kan loading, Bapak Ibu ya. Jadi perlu loading dulu. Nah, setelah di refresh, di sini refresh, maka soal akan muncul. Ketika siswa klik linknya, maka dia akan bisa melihat gambar. Itu Bapak Ibu. Itu yang sinkron ke OneDrive kita. Jadi secara otomatis. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Mesyarah bagaimana? Iya Apakah Pak. seperti itu Bu kejadiannya? Iya Pak. Ya makasih Pak ya. Ya. Jika ada lagi Bu silakan. Jadi di Google Form ini bisa connect kemana-mana Bu. Jadi Ibu Google Form sudah punya soal bisa dikonekkan ke kelas OneNote. Kemudian Ibu di OneDrive ada video pembelajaran bisa dikonekkan ke dalam Google Form. Ibu di form sudah jadi dikonekkan ke Sway. Nah, itu bisa juga, Bu. Jadi semua itu saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya sudah punya form nih, form yang uji coba nih, saya copy. Nah, seperti ini, saya taruh, misalnya saya taruh di copy, saya taruh di Sway ini, Bu. Nah, misalnya saya Sway ya, Sway. Sway orang jamu. Ini kita kasih Sway. Nah, di sini misalnya materi dulu, materi 1 misalnya contoh. Ini materinya saya contohkan di teksnya adalah bla 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 sekian. Saya tambah sini adalah media, Ibu ambil yang embed. Ambil yang embed di si formnya Ibu share, jangan ambil yang linknya Bu ya. Jangan ambil yang link, tapi ambil yang embed yang ini. Yang ini. Nah, kita embed itu ada tugasnya di Sway ya nanti. Itu Ibu pilih sini, klik kodenya di sini, paste. Nah, nanti siswa ketika kita apply Sway-nya, nah mereka langsung ada formnya, Bu. Real time. Mereka tidak perlu ngeklik kelas lagi, tapi mereka langsung bisa mengerjakan soal. Misalnya, ya ini gambar apa? Komputer, Pak. Nah, Ibu, nah ini kan kalau dari OneDrive, dia sinkronnya masuk Bu ya, jadi masuk di sini. Jadi Ibu klik dulu gitu. Jadi semua Microsoft ini sinkron dengan satu yang lainnya. Mungkin ada lagi yang masih bingung, yang merasa ini perlu ditanyakan tapi apa gitu. Silakan dicari pertanyaannya Bu. Pak, kalau mau masukin logo header bisa enggak Pak di Google, di Microsoft Word Form-nya? Logo header misalnya kayak tampilan gitu Bu ya. Di sini Bu, gambar Ibu cari misalnya apa ya, headernya saya tambahkan misalnya. Ibu mau ngupload ya, diupload aja dari misalnya saya contohkan headernya apa ya. Ada nggak ya saya punya header? Kok enggak kelihatan screen-nya ya Pak? Tidak kelihatan ya Bu? Masih yang tadi, yang embed tadi. Ya Bu, saya coba stop screen dulu. Saya share screen lagi. Bagaimana Bu? Apakah sudah kelihatan? Belum Pak. Nah ya sudah. Sudah ya. Saya upload misalnya saya cari header Bu. Header misalnya header apa ya? Google Form ya. Saya taruh di PPDB dah, PPDB dah. Nah, misalnya header ini Bu. Nah, ini ada header uji coba, kita upload header. Jadi Ibu bisa upload header Bu. Nah, seperti ini. Itu bisa. Jadi header itu adalah gambar Bu. Sama aja. Jadi Ibu bisa headernya bisa langsung dari gambar yang seperti ini, yang cari di internet. Nah, seperti ini.
kita add. Nah, nanti di siswanya akan bisa sama Bu. Nah, seperti ini gambarnya contoh. Saya akan reload di atas ini kan nggak ada headernya, uji coba aja. Saya reload di sini. Nah, mereka ada gambar seperti ini. Yang penting Ibu punya header seperti itu. Jadi emang di headernya dia nggak seperti Google Form. Gitu. Misal contoh Bapak Ibu ada, saya contohkan deh langsung praktek dah. Di Google Form saya punya soal gitu. Ibu mau sinkronkan nih dengan Sway. Bisa juga Bu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin sinkron ya. Saya coba di sini cari dulu Google Form-nya Bapak Ibu ya. Saya loginkan email dulu saya buka di Drive. Nah, ini saya contohkan Bu ya. Saya prakteknya bukan soal tapi coba contoh absensi aja Bu ya. Absensi yang kita buat seperti ini. Ini kan absensi dari Google anu Bu ya, Google Form. Ya, absensi dari Google Form. Saya mau akan masukkan ke dalam Sway misalnya. Sini Bu. Saya akan masukkan dalam Sway. Nah, ini kita Google Form yang ini Bapak Ibu. Yang ini Google Form yang ada di sini. Google Form ini Bapak Ibu dikirim saja, dikirim. Kemudian pilih kita embed yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini sama ya, di embed ya. Tampilan ini. Copy, Ctrl C. Bapak Ibu taruh di Sway. Nah, seperti ini. Taruh di Sway. Kita pilih media, pilih yang embed Bapak Ibu. Ini langsung kita paste. Gitu. Nah, nanti yang muncul ketika kita preview play seperti ini. Nah, ini Bu. Jadi absensi Google bisa sinkron ke sini, Bu. Dari Google Form bisa sinkron, Bu. Sini. Jadi Bapak Ibu udah pernah banyak soal nih Google Form. Nggak usah dibuang, biarkan aja Bu. Jadi Ibu bikin Sway atau bikin apapun sinkron ke dalam Google bisa juga. Gitu Bu. Mau contoh soal, saya carikan contoh soal deh. Biar Ibu nggak bingung ya. Misalnya saya contohnya soal di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya soal, jangan dibuang Bapak Ibu ya. Jadi di embed aja. Saya kirim, embed di sini. Di sini Bapak. Jadi di embed aja dari Google Form ya. Jadi Google Form. Nah seperti ini. Saya tambah lagi Bu di sini ya. Untuk embednya. Saya delete yang ini. Nah, saya tambahkan lagi. Bapak Ibu pilih pastikan yang di Google Form-nya. Nah, ini Google Form-nya adalah pilih yang ini Bu. Kan biasanya kita nge-share yang link ini Bu ya. Kita pendekkan gini ya. Biasanya ya ke siswa. Nah, itu kita Ibu pilih yang ini, yang sebelahnya. Yang embed. Nah, ini kita copy. Nah, kita copy, salin, taruh di Sway, klik tambahkan, kita media, embed. Nah, paste di sini Bu. Nih. Setelah kita enter, kita coba play di sini. Nah, mereka soal akan muncul di sini, Bu. Otomatis. Ini soal dari Google Form. Langsung akan sinkron ke dalam Sway kita. Seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah lama pengguna Google Form, jadi jangan khawatir, bisa. Seperti itu juga. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Kalau nomornya, Pak. Nomornya yang untuk nama sama kelas itu tidak bisa, Kak, Pak? Misalkan tidak usah dikasih nomor. Ya, itu Bu, itu kelemahan dari Microsoft Form. Memang nggak bisa, Bu. Dia terurut. Oh. Iya. Baik. Makanya ada kelebihan, tentunya ada kekurangan, Bu. Iya, soalnya agak susah buat anak-anak kalau ada nomornya itu di situ. Ya, pasti dia akan nanya itu, kenapa Pak nomor 1? Nah, itu sudah Iya, saya iya. Tuh, pengalaman pribadi kalau Microsoft Form itu Bu, ada nomor angka 1, 2 gitu Bu. Ketika kita masukkan nama tambah section,
ada angka 1-2-nya. Iya, betul itu. Nggak bisa itu, Bu. Mudah-mudahan Terus, ke depannya diperbaiki. Terus Pak, kalau kita mau, kan biasanya tuh di SD itu kan ada PPKN 5 soal, misalnya kita buat soal 5, terus nanti bahasa Indonesia 5, itu bisa enggak Pak? Dipisahkan session-sessionnya itu Pak? Bisa, Bu. Di Microsoft Form, Bu, ya? Iya. Bisa, Bu, di sini, Bu. Jadi Ibu tambahkan misalnya saya contohkan 1, 2, 3 bahasa Indonesia. Saya tambah add, Ibu pilih di sini section, Bu. Nah, ini Ibu misalnya bahasa Inggris. Nah, bisa, Bu. Nah, ini bahasa Inggris. Nah, ini tambahkan lagi, Bu, misalnya contoh 1, 2, bisa, Bu. Nah, Oh iya ini Pak. bahasa Iya, Inggris iya. tambah section lagi. Misalnya saya tentukan bahasa matematika. Nah, bisa seperti itu. Tambahkan lagi. Oh, Bisa, Bu. Tentunya bisa kalau hanya itu saja sih. iya ya Pak. Coba. Nah, Makasih ini. Pak. Ya. Ada lagi, Bu? Saya contoh ini ya, ini kita next. Nah, ini akan bahasa Inggris. Apa opsinya? Kita next. Bahasa sectionnya apa namanya gitu ya. Akan berubah. Jadi otomatis ketika kita uji coba di sini, matematika sectionnya berarti matematika. Kalau bukan muncul seperti itu. Itu bisa sekali, Bu, kalau untuk hanya section 5 soal saja. Makanya waktu kemarin kita pelatihan form, tugasnya adalah ada tambahan section. Seperti itu. Itu sudah saya jelaskan fitur-fiturnya di sini semua. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau mau download responsnya di mana, Pak? Kalau mau download respon, Bapak Ibu bisa saya contohkan pilih yang sudah ada jadi, Bu, ya, sudah ketahuan. Nah, Ibu pilih di responnya, Bu. Minimal sudah ada yang ngisi. Misalnya saya contoh pendaftaran yang ini, kemarin ada yang 7 orang. Nah, ini Ibu tinggal download ini. Open in Excel. Dah, download semua, Bu. Ini, Bu. Jadi kalau mau download respon di sini. Tuh. Jadi nanti namanya terkumpul, apa ya, ini semua yang kita edit di question akan muncul di respon, Bapak Ibu. Semuanya seperti itu. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan soalnya dibikin di Sway, nanti responnya juga tetap keluar dalam bentuk Excel gitu ya, Pak? Betul. Yang penting soalnya di Sway, misalnya saya soal di Sway, Bu. Misalnya Sway ini ya. Sway ini. Kita kan bikinnya embed-nya dari Microsoft Form gitu, Bu, ya. Nah, nanti otomatis semua akan lari ke form, Bu. Jadi Sway itu sebagai kalau website itu hanya header depan aja. Tampilan lebih menarik, siswa ngerjakan di form, nanti larinya ke sini juga. Tetap di Excel. Di Sway itu semacam tampilan depan yang menarik, siswa semangat belajarnya nih, tampilannya menarik. Di akhir ada kuisnya. Seperti itu. Jadi ekspor lebih banyak lagi. Bisa sih, Bu. Mungkin ada yang lain lagi? Kalau ada trouble, masalah, bingung, silakan ditanyakan, Bu. Saya jawabin insya Allah kalau saya paham ya. Masalah tugas, kita diskusikan tugas, karena di sini banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas ya. Karena banyak sekali belum mengumpul tugas, silakan nanti dikumpulkan tugasnya, Bapak Ibu, jatahnya 1 minggu. Ya, 1 minggu. Di sini ada nih, semuanya tanggal 22 ya. Tugasnya silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Jadi kalau sudah saya koreksi, kalau sudah betul, saya akan kembalikan Bapak Ibu. Seperti ini hanya melihat, belum ngumpulin, hanya melihat, belum ngumpulin, hanya lihat, seperti itu. Jadi kita kelihatan Bapak Ibu jadi guru, siswa-siswa siapa aja yang belum ngumpul tugas. Nah, seperti itu. Kelihatan. Ini yang sudah dikembalikan, yang sudah dapat nilai 100 ya. Saya dapat nilainya 100. Nah, ini 100 nilainya. Nah, ini sudah dikembalikan Bapak Ibu. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan biar tambah semangat Bapak Ibu. Untuk rekaman. Yang awal aja Pak, 100, yang belakang. Diperiksa lagi Pak, dikoreksi nanti bisa saya koreksi, saya kembalikan lagi Pak.
Mudah-mudahan 100 semua Pak, biar dapat lulus sertifikasinya Pak. Dari Disdik Pak. Ini rekamannya tidak akan saya hapus Bapak Ibu ya, silakan bisa digunakan selama Bapak Ibu masih join di kelas saya, rekamannya masih tersedia. Tentunya hari keempat ini juga akan tersedia juga di kolom pengumuman Bapak Ibu, silakan. Setelah pertemuan materi modul e-book di sini saya sediakan, tidak akan saya hapus, insya Allah. Silakan, ada yang lain lagi? Masalah upload, kita tanya bagaimana sinkronkan di handphone kah? Misalnya Bapak Ibu mau sinkronkan, itu bisa semua ya. Jadi dari laptop mau sinkron ke HP, ini ya, saya tunjukkan di OneDrive app ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerjanya sebagai office atau guru teacher, punya data di HP mau disinkronkan ke laptop secara real time, bisa menggunakan OneDrive Bapak Ibu. Sudah ada fiturnya. Jadi lebih menarik, sinkronkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusikan tugas. Nah, Bapak Ibu cek tugasnya ada 3 yang tadi pagi saya kirimkan. Silakan dicek ya, 3. Kalau nggak salah ada 5 atau 4 tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Ini ada 1 Microsoft Teams, 2, 3, 4, dan 5. Learner page-nya silakan Bapak Ibu diklik aja linknya, nanti bisa lihat ya. Untuk tugas learner page-nya silakan dikerjakan minimal 3 saja Bapak Ibu ya. Learner page. Jadi sudah saya kasih pengumuman juga. Di sini woro-woro. Nah ini Bapak Ibu ya, silakan nih. Kursus learning page wajib diselesaikan 3. Ini linknya sudah saya sediakan juga. Cara mengaksesnya juga pun sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama. Jadi insya Allah tugas-tugas yang saya sampaikan itu semua sudah kita pelajari Bapak Ibu. Nanti kalau masih bingung bisa diputar kembali rekamannya ya. Silakan, ada yang lain yang mau nanya Bapak Ibu yang masih bingung, masih bimbang. Karena teknologi makin update Bapak Ibu. Update. Karena Bapak Ibu misalnya bekerja pada offline itu langsung bisa sinkron di sini Bapak Ibu. Saya contohkan, saya kerja di sini. Saya bikin konten di online seperti ini menggunakan PowerPoint online. Nanti Bapak Ibu langsung bisa sinkron ketika PowerPoint lokal di sini. Bisa langsung sinkron ke online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu simpan filenya, akan otomatis kesimpan dengan di PowerPoint lokal dan PowerPoint yang online Bapak Ibu. Jadi langsung otomatis. Jadi PowerPoint lokal dan online dia akan terkoneksi dengan otomatis Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sign in aja atau login aja dengan akun Disdik, maka data-data Ibu ketika menggunakan Word, menggunakan PowerPoint, atau menggunakan Excel akan terekap otomatis. Tanpa harus kita menyimpan auto save dia, Bu Ibu. Itu kan adalah seperti ini, Bu Ibu. Nah ini, jadi kita akan buka yang lokal, maka datanya akan sama dengan yang di online, Bapak Ibu. Saya tunggu untuk Oke, jadi ketika yang online dan lokal datanya tidak akan berubah. Oke ya. Jadi Office 365 ini powerful Bapak Ibu. Jadi kalau bisa memanfaatkan lebih dalam lagi lebih luar biasa. Karena fitur-fitur yang kita pelajari selama 4 hari ini tentunya masih banyak lagi fitur-fitur yang di dalamnya yang belum kita pelajari Bapak Ibu. Karena waktu sangat singkat seperti itu, mau nggak mau kita kejar target gitu. Silakan yang lainnya Bapak Ibu yang mau nanya, mau diskusikan tugasnya, masih bingung. Saya bingung Pak di bagian sway-nya, bagian share-nya atau bagaimana, silahkan share ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak.
Siang, Bu. Pak, saya mau tanya yang tentang learning pad itu, jika kita sudah buka transkripnya itu, setelah itu kita unduh, setelah itu apa lagi, gimana? Setelah itu Bapak Ibu kan kemarin sudah belajar namanya OneDrive, Bu ya? Sudah belajar Iya. OneDrive, Bu? Ya. Nanti Ibu upload saja transkripnya di sini, kemudian Ibu share. Di-share ke saya, kemudian di linknya itu tampilkan di learning pad-nya, Bu. Kan saya sudah suruh lampirkan transkrip yang ini, Bu ya. Transkrip sertifikat yang sudah diikuti, Ibu lampirkan saja. Gitu, Bu. Silakan. Nanti diupload di OneDrive-nya, Bu. Ibu kan sudah belajar OneDrive bagaimana mengupload file atau mengupload data. Ibu transkrip yang ini silakan Ibu kirim ke saya nanti. Kirim, tapi share-nya Ibu share wajib pakai publik, Bu. Pastikan Ibu mengerjakan learning pad-nya menggunakan akun Disdik, Bu ya. Pastikan. Kalau Ibu mau ngerjakan semua kursusnya nggak apa-apa, silakan, boleh. Kalau hanya dapat MIE-nya ya, sertifikat Microsoft-nya, nggak apa-apa juga. Minimal 3, Bu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Jadi nanti diupload ke OneDrive seperti ini, diupload, Ibu kasih nama, kemudian di-share, Bu. Di-share ke saya, Bu. Dilampirkan file, di copy, filenya ditampilkan di attach ya, gitu. Kemudian dikirimkan ke saya, biar saya bisa periksa, Bu. Nanti insya Allah pengumuman kelulusan untuk workshop kali ini akan diumumkan oleh dinas, nanti akan saya broadcast ke WhatsApp grup kita, Bu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Banyak pihak yang bisa dipercaya. Uploadnya tunggu sudah selesai semua atau gimana, Pak? Ibu upload aja, Bu, yang sudah selesai, Bu. Ibu sudah ngerjakan berapa, Bu? Belum, Pak. Maksudnya yang learning pad atau yang mana nih? Kalau yang kemarin? Yang learning pad, Bu. Oh, belum yang learning pad, Pak. Ya, dikerjakan dulu, Bu. Iya, baik. Oke, yang di sini, Bu. Indikator community, Bu. Nah, yang di sini, Bu. Nah, ini silakan dikerjakan dulu, Bu ya. 3 saja, Bu. 3 aja. Linknya sudah ada di kelas tim. Ibu tinggal klik aja langsung diarahkan ke sini nanti, Bu. Otomatis. Kalau saya sudah menyelesaikan 12, Bu. Insya Allah mudah kok, nggak sulit. Insya Allah mudah, Bu. Saya udah minimal 3 aja, Bu. Yang ini 1, 2, 3 aja kok. 3 aja, Bu. Kalau saya trainer wajib 12 biasanya kalau trainer, Bu. Kalau Ibu mau 12 juga tak apa-apa, Bu. Boleh. Kalau sanggup 12, 12. Tapi yang diwajibkan oleh dinas hanya 3 saja. Ya, yang diwajibkan oleh dinas hanya 3 saja. Ini berarti kalau Bapak Ibu mau lanjut, saya sanggup nih Pak untuk sampai 10. Nanti otomatis transkrip Bapak Ibu banyak juga ya. Sini. Sertifikatnya akan banyak juga. Otomatis. Semua terakhir tanggal 22 ya, Pak? Insya Allah 22, Bu. Tidak ada. Kalau ada perubahan nanti akan ada pengumuman, Bu. Baik, Pak. Silakan yang lainnya. Yang siapa tahu masih bingung. Tugas apa yang bingung, di SUE kah atau di manakah? Ya, kita diskusikan, Bapak Ibu. Nanti jangan lupa di jam 3 kita ada penutupan oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Untuk linknya nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Kita penutupan. Pak, coba diulang. Pak, ya? diulang Pak, untuk learning pad-nya untuk dirubah ke bahasa Indonesia gimana Pak caranya? Oh, gini Bu. Masuk ke training, learner pad, Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan yang ini Bu ya. Yang ini. Kalau Ibu wajib yang bawah tadi, start learner pad, start course. Nah, ini kan bahasa Inggris Bu ya. Ibu tinggal klik yang putih di sini, klik saja, translate to Indonesia, klik Bu. Maka akan berubah bahasa Indonesia. Klik. Iya Pak, siap. Memang kalau bahasa Inggris sulit Bu, tapi kalau sudah ya, kalau ada bahasa Inggris cepat ini Bu.
Guru bahasa Inggrisnya hebat, Pak. Ya, nanti makanya guru bahasa Inggrisnya harus selesai duluan, Bu. Silakan Bapak Ibu. Nggak, saya pakai headset, Pak. Apa, Bu? Oh, pakai headset. Jadi nanti kalau dinyatakan lulus, maka akan dapat info ya di grup bahwa yang sudah selesai tugasnya, yang tugas sudah diberikan di Microsoft Teams, ini tugas-tugasnya Bapak Ibu, jika sudah selesai dari Microsoft awal pertemuan kita, ada Microsoft Teams, bagian tugas Microsoft Form, Office Online kolaborasi ya, bagaimana kita kolaborasi dengan Office Online, kemudian ada tugas W, kemudian ada tugas learning pad. Ini semua dikerjakan, dapat nilai 100, maka dinyatakan lulus. Atau sudah berhasil belajar untuk ini ya, sudah berhasil belajar di menggunakan Office 365 dan sukses. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Mimpi itu ada, Pak. Target ada. Silakan Bapak Ibu, ayo diskusikan jika masih bingung, masih ingin bertanya, masih galau nih mau nanya apa aja nih, tanya aja Bu, bebas. Apalagi sekarang sudah zamannya era Windows 11 ya Bapak Ibu. Ini karena Microsoft dengar-dengar akan mensinkronkan data kita dengan OneDrive semua Bapak Ibu. Karena sudah Microsoft sudah mulai bergabung dengan OneDrive karena dia akan gabungkan semua data kita. Nah di sini promosinya dari Microsoft adalah Office 365. Kalau Bapak Ibu ini kan Office-nya gratis nih karena Bapak Ibu sudah ikut training itu gratis. Itu bisa dipakai selamanya Bapak Ibu. Bukan hanya skala training ini aja ya. Seterusnya Bapak Ibu pakai bisa. Tidak setelah training selesai. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Pak Hadi Susanto atau Ibu Jainab atau Ibu Lili. Pak, mau bertanya Pak. Ya silakan Pak, suaranya kecil Pak. Sebentar Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya Pak. Kami ini kan baru bergabung di grupnya Bapak. Oke. Untuk kiriman tugasnya itu saya harus kemana nih Pak? Ke Bapak atau ke Ibu yang sebelumnya? Tetap ke Ibu yang sebelumnya Pak. Nanti dicek di kelas timnya akan dibuatkan tugas kelas Pak biasanya. Oh seperti itu Pak ya? Ya betul Pak. Yang penting kan saya hanya pemateri saja. Nanti untuk pengumpulan tugas kurang lebih sama. Pengerjaannya pun sama Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan ditanyakan jika ada kendala atau pengaksesan aplikasi. Nah ini saya kasih info Bapak Ibu, jika lupa password bisa chatting ke saya, nanti saya forwardin ke dinasnya. Jadi Bapak Ibu bisa direset akunnya jika lupa password. Tapi saya nggak bisa ngelihat password Ibu sebelumnya, Pak. Password saya sebelumnya apa ya? Saya nggak bisa ngelihat Bapak Ibu. Tapi untuk ngereset akun Bapak Ibu agar bisa dipakai kembali itu bisa. Ya. Untuk melihatnya saya nggak bisa passwordnya. Tapi untuk ngeresetnya bisa Bapak Ibu. Itu keamanan atau security dari Microsoft. Kita lumayan dapat 5 tera ya. 5 tera penyimpanan cloud gratis Bapak Ibu ya. Dan itu bisa disinkronkan di HP ya. Atau di MacBook atau di smartphone, iOS, semuanya bisa sinkron Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya lupa bawa laptop ketika lagi di sekolahan, bawa HP, ya udah datanya ada di laptop nih sudah. Tinggal buka HP, sinkron data, dapat datanya deh. Mau presentasi lupa bawa laptop, nah, kita punya One Office, kita tinggal login ke laptop teman kita, buka, download presentasinya. Nah itulah kemudahan-kemudahan yang sudah kita bisa berikan. Ya silakan Bu Mulyana jika ingin bertanya. Pak, akunnya itu ada batas waktunya Pak sampai kapan? Nanti kita simpan semua di situ terus hilang. Enggak Bu, unlimited Bu. Asalkan Dinas Pendidikan masih kerjasama dengan Microsoft masih bisa dipakai Bu. Nanti jika emang ada pemberitahuan masa kerja habis, kita dikasih waktu 6 bulan Bu untuk memindahkan data. Oh baik Pak, terima kasih. Ya aman insya Allah.
Saya sudah pakai 1.300 giga, Bu. Masih sisa 4.000, Bu. Takutnya terus tiba-tiba Pak, apa enggak kerja sama data kita. Enggak, insya Allah kemarin kita sudah MOU dengan Dinas Pendidikan, katanya tetap kita akan kerjasama masalah data kita karena perlu dipertahankan karena jadi Bu, pandemi masih belum selesai juga, maka dari itu Dinas akan membuatkan semua akun untuk seluruh sekolah Samarinda, Bu. Itu targetnya mereka. Jadi kan dia bisa membuat kurang lebih 10.000 akun untuk siswa atau pengajar, Bu, Samarinda. Se-Samarinda, makanya kita menggunakan Disdik, Bu. Jadi semua siswa itu targetnya dapat semua akun Office 365 secara free. Itu tujuannya. Jadi kita latih dulu gurunya supaya nanti menjelaskan ke muridnya oke gitu. Jadi kita latih dulu gurunya. Baik, Pak. Jadi kalau gurunya sudah mahir, kalau siswanya zaman era digital saat ini, Bu, belajar begini cuma 15 menit kelar, Bu. Kalau siswa zaman sekarang. Apalagi mereka pegangannya gadget. Aduh. Mereka lebih cepat nangkapnya. Silakan ada yang lain Bapak Ibu mau diskusikan atau tanya tentang error-error. Biasanya kalau sambil praktek banyak errornya tuh, nemu error. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin sini Pak saya mau bertanya. Saya dari awal kan buka kalau di office.com. Kemudian setelah saya buka, itu kalau Teams-nya kok nggak bisa langsung terbuka, Pak ya? Teams kah, Pak? Iya, betul. Oke. Setiap masukkan email sama passwordnya selalu nggak bisa terbuka. Bapak pengguna Windows berapa? Ini saya pakai Windows 10 nih, Pak. Oke. Bapak login ke office.com. Teams itu ada 2 versi, Pak. Bapak mau download yang begini, Pak. Bapak ketikkan aja Teams. Ya. Teams.com. Bapak ketikkan ya teams.com. Nanti di situ kita bisa mendownload mau versi berapa, Bapak Ibu ya. Jadi kita Teams download, di sini kita kan bisa teams.com atau kita tim download ya. Ini Bapak Ibu bisa ketikkan aja Teams. Nanti bisa unduh aplikasinya di Teams atau Bapak Ibu bisa langsung gunakan seperti ini Bapak Ibu ya. Pilih unduh di sini. Ini ada unduh. Kalau mau ngunduh berarti Bapak Ibu punya versi desktop atau versi aplikasi. Kita unduh. Nah, di sini kita unduh yang versi desktop Bapak. Pilih. Sini ada pilihannya. Bapak gunakan untuk di rumah menggunakan Windows 10 atau Windows 11 atau yang versi sekolah Pak. Untuk yang ini. Itu untuk versi aplikasi Pak ya. Aplikasi. Kemudian Bapak juga bisa membukanya langsung via office.com seperti ini Pak. Nah, seperti ini Bapak pilih yang Teams di sini Pak. Tinggal klik kanan, open new tab, maka akan dibukakan Teams-nya Pak. Tampilan lokal sama online itu sama saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan, pertemuan pertama sudah saya jelaskan di kelas saya, bahwa aplikasi Teams yang menggunakan desktop bisa mengganti efek dari background-nya seperti ini. Yang seperti saya ini adalah ganti background Pak ya. Kita bisa tambahkan background atau tambahkan yang lainnya di Teams yang versi desktopnya. Tapi kalau versi webnya tidak ada, Pak. Mungkin itu Pak penjelasannya Pak. Bisa dicoba lagi. Jika ada kendala silakan sampaikan ke saya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi.
Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Jadi saya rasa cukup ya, udah paham semua. Nanti jika ada emang perlu pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan share aja di grup kita, grup WhatsApp. Nanti kalau jika masih bingung atau masih bimbang dalam menggunakan, kita bisa sharing-sharing aja Bapak Ibu. Jangan lupa tugasnya diselesaikan sampai tanggal 22 Bapak Ibu, masih ada 1 minggu lagi. Jadi masih bisa ada waktu yang panjang. Saya sambil ngopi yang dikerjakan ya. Oke, mungkin itu saja di pertemuan pertama. Sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi Bapak Ibu. Silakan diaktifkan kameranya. Kita akan dokumentasikan. Silakan Bapak Ibu, ayo kita foto bersama dulu hari terakhir. Nanti jangan lupa juga agar ikut di ini ya, penutupan Bapak Ibu semua. Di hari terakhir penutupan, kita insya Allah nanti akan saya share pada kolom WhatsApp kita. Bapak Ibu yang lainnya, kameranya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. 9 orang aja ya. Padahal ada 14 orang di sini. Mana yang lainnya nih, ayo Bapak Ibu. Hari terakhir ini, hari terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan kita lagi. Mungkin besok tidak ada untuk meeting lagi ya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Oke Bapak Ibu, saya izin screenshot untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia membuka kameranya. Kemudian saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Oke, sekian Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih Pak. Ya Bu. Jadi diskusinya online ya. Ini sama kalinya kan berdua. Nggak sendiri aja.